Assalamualaikum, balik lagi di channel Trading Secret. Di video kali ini kita akan membahas 3 indikator teknikal paling akurat, di mana 3 indikator ini bisa kalian coba gunakan untuk analisa teknikal baik saat kalian trading di pair mata uang, komoditi, cryptocurrency maupun di instrumen trading yang lain. 3 indikator teknikal yang akan kita bahas kali ini pastinya sudah tersedia di broker Agnes, dan kalian bisa dengan mudah mengaplikasikannya untuk membantu analisa teknikal kalian ketika sedang trading. Di video kali ini kita tidak akan membahas mengenai detail dari 3 indikator yang akan saya bahas kali ini, melainkan kita akan coba mengkombinasikan antara 3 buah indikator teknikal agar bisa digunakan untuk menganalisa sebuah pergerakan dari market, sekalian mencari peluang entry beserta konfirmasinya. Nah, untuk indikator yang pertama, di sini kita akan menggunakan indikator moving average. Untuk periodenya kita bisa rubah ke periode 50. Kalian juga bisa menggunakan periode 35 jika kalian menggunakan gaya scalping saat trading di forex. Indikator moving average adalah salah satu indikator tipe trend. Indikator tipe trend itu maksudnya adalah indikator yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan arah tren. Apakah tren sedang dalam kondisi naik, apakah tren sedang dalam kondisi turun, atau apakah tren sedang dalam kondisi sideways. Nah, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi kecenderungan arah tren dengan menggunakan indikator tipe trend seperti moving average. Cara analisanya sangat simpel dan sangat mudah. Jika candlestick bergerak di atas garis MA periode 50, maka tren ini sedang bergerak dalam kondisi naik atau uptrend. Jika candlestick bergerak di bawah garis MA periode 50, maka trennya sedang menunjukkan kuat turun atau downtrend. Dan jika garis MA periode 50 bergerak menyamping dan memotong candlestick secara berkala, maka kondisi market sedang cenderung bergerak sideways. Jadi sesimpel itu ya cara menentukan pergerakan arah tren menggunakan moving average. Uptrend ketika candlestick bergerak di atas garis MA, downtrend ketika candlestick bergerak di bawah garis MA, dan sideways ketika garis MA bergerak memotong candlestick secara berkala. Di sini kita tidak menggunakan moving average sebagai penentu titik entry, melainkan sebagai penentu kecenderungan arah tren yang sedang terjadi. Ketika kita tahu arah tren itu sedang bergerak kemana, maka kita bisa mengambil kesimpulan kapan waktunya buy dan kapan waktunya sell. Contoh, buy ketika tren sedang naik dan sell ketika tren sedang turun. Jadi kita mengikuti arah tren atau follow the trend ya. Ingat untuk tidak pernah melawan tren yang sedang terjadi. Setelah kita tahu pergerakan trennya sedang kemana, sedang naik atau sedang turun, maka selanjutnya kita perlu menggunakan indikator konfirmasi tren. Apakah tren benar sedang dalam kondisi naik dan menguat atau malah hanya membuat sebuah retest saja. Begitupun sebaliknya ketika tren turun. Indikator yang bisa kita gunakan sebagai konfirmasi salah satunya adalah indikator MACD maupun indikator Always-on Oscillator. Nah, di sini kita akan coba menggunakan indikator Always-on Oscillator. Untuk settingannya kita bisa gunakan yang standar aja. Maksud dan tujuan menggunakan indikator konfirmasi adalah untuk mengonfirmasi volume atau kekuatan tren yang ditunjukkan oleh moving average. Sebentar ya, kita coba buat garis pembatas dulu. Di sini sideways, uptrend,
sideways, downtrend, dan sideways. Dengan indikator moving average, kita bisa dengan mudah membedakan di mana uptrend, di mana downtrend, dan di mana sideways. Sedangkan indikator AO yang kita gunakan sebagai konfirmasi juga merespons sinyal tren dari moving average. Ketika sedang uptrend, histogram dari indikator AO bergerak di atas level 0. Ketika batangan histogram berada di atas level 0 dan bentuknya semakin ke atas atau semakin meninggi, itu menandakan tekanan dari buyer ataupun pembeli semakin menguat di dalam market. Saat histogram berada di bawah level 0 dan moving average bergerak di atas candlestick, itu menandakan kalau market sedang dalam kondisi downtrend. Dan jika semakin rendah histogram atau semakin panjang batangan histogram, itu menandakan jika tekanan dari seller atau penjual semakin menguat. Beda ya ketika market sedang berada dalam kondisi sideways. Histogram muncul dengan batangan-batangan yang lebih pendek, entah itu di atas level 0 maupun di bawah level 0. Jadi di sini moving average gunanya untuk melihat atau mengidentifikasi tren, sedangkan indikator AO kita gunakan untuk mengonfirmasi tren yang sedang terjadi. Selanjutnya, setelah kita menggunakan dua tipe indikator tipe tren dan indikator konfirmasi tren, yang terakhir kita bisa menggunakan indikator untuk entry dan exit. Salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan kapan waktunya kita entry ataupun kapan waktunya kita exit di market adalah indikator RSI maupun indikator stokastik. Atau kalian bisa juga menggunakan indikator sejenis untuk entry maupun exit. Bebas, mau RSI, stokastik maupun indikator sejenis lainnya. Di sini kita akan menggunakan indikator stokastik aja ya. Untuk periode kita akan gunakan persen K-nya 5 dan persen D-nya kita gunakan 3 aja. Cara entry menggunakan indikator stokastik yang sudah sangat umum adalah dengan memanfaatkan cross ataupun persilangan antara garis persen K dengan persen D. Sinyal buy muncul pada saat terjadi cross antara persen K yang memotong persen D dari bawah ke atas. Dan akan lebih baik jika persilangan atau cross itu terjadi di bawah level 20 dari stokastik. Sedangkan sinyal sell muncul ketika garis persen K memotong persen D dari atas ke bawah. Dan akan lebih baik jika cross atau persilangan itu terjadi di atas level 80. Kalau kita amati, banyak sekali cross yang terjadi pada indikator stokastik. Lalu apakah setiap terjadi cross antara persen K dan persen D adalah sinyal untuk entry? Jelas tidak ya. Karena kita harus memfilter atau menyaring lagi cross yang valid dari stokastik. Caranya dengan melihat dua indikator yang sebelumnya untuk menentukan tren dan konfirmasi tren. Itu udah bisa membantu kita memfilter cross dari stokastik. Jadi seperti itu cara mengkombinasikan tiga indikator, yang mana tiga indikator ini memang sangat berguna untuk membantu analisa teknikal kalian. Di mana kita gunakan indikator tipe tren, indikator konfirmasi tren, dan indikator untuk mencari sinyal entry. Buat kalian yang suka menggunakan indikator ketika trading di forex, tiga indikator ini sudah lebih dari cukup dan akan sangat bisa membantu analisa kalian. Dan di permata uang euro chart ini saya sedang open posisi menggunakan 0,01 lot sebanyak 3 kali. Saya trading di time frame 15 menit menggunakan gaya scalping. Dan saya juga sudah menentukan atau sudah menandai kapan nanti saya exit. Oke, paling sampai di sini aja dulu video kali ini. Jika menurut kalian video-video dari channel Trading Secret bisa memberikan manfaat, jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya.
dan share jika kalian berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, salam profit.